Assalamualaikum, balik lagi di channel Manhwa Komik. Ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Sebelum dimulai ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Choi berkata, kau memang benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya saja. Kalau Choi ingin menginginkan seorang avatar, aku membutuhkan informasi skill mereka. Smallwood pun ingin Choi mengajarinya seni bela diri. Choi pun berpikir, kalau aku mengajarimu dan kau tidak berusaha keras, kau tidak akan bisa mengikuti latihan dariku. Kurasa mungkin cuma 1 dari 100 orang yang dapat melakukannya. Dan kalau Smallwood diajari seni bela diri, itu juga akan memakan waktu sampai 100 tahun. Smallwood juga merupakan penggemar seni bela diri saat masih muda. Smallwood pun tidak mengajari seni bela diri dari dulu. Saat itu pun semua generasi pertama seniman bela diri sudah pensiun, jadi tidak mungkin untuk mempelajarinya. Dan Choi pun bersedia untuk mempelajari seni bela diri kepada Smallwood. Terlihat di tempat latihan klan Ikaros. Dengan wajah yang begitu heran, mengapa Choi terus memukul Smallwood. Choi menyuruh Smallwood seperti itu untuk merasakan kekuatan yang ada di tubuhnya itu. Choi langsung memukul wajah Smallwood dengan kedua tangan. Choi juga berpikir, apakah para mage juga menggunakan sihir saat melakukan penguatan fisik? Smallwood pun menjawabnya, tapi menggunakan sihir untuk menarik sihir yang ada di sekitar tubuhmu. Metode yang digunakan Choi juga berbeda dengan metode yang digunakan oleh sihir. Choi juga menyuruh mengatur kekuatan yang ada di dalam tubuh Smallwood itu, dan Choi akan menggunakan energi dalam untuk melakukannya. Smallwood pun langsung mempercayai Choi. Terlihat energi-energi yang terdapat di tubuh Smallwood dapat mewujudkan seni bela diri dengan menggunakan sihir daripada energi dalam diri. Saat pemahaman Anda berkembang, hukumnya akan berkurang. Choi juga menyadari bahwa mana dan energi dalam itu mirip, dan Choi mencobanya, syukurlah berhasil. Smallwood sadar bahwa konsumsi mana yang terdapat di dirinya menjadi boros. Choi pun menjawab, hal itu untuk seorang mage yang mempelajari seni bela diri, ini metode yang terbaik. Skill Magic Chariot Hit pun telah berhasil dipelajari oleh Smallwood. Smallwood pun senang karena rasanya jauh berbeda dari hanya meninju dengan tinjumu. Choi berkata, menggunakan sihir sama seperti bela diri. Aku senang bisa mengetahuinya, tapi rank skill terlalu rendah. Bukan berarti skill itu tidak berharga karena ranknya rendah. Setelah itu di tempat latihan instruktur pun menyuruh para hunter untuk bersiap latihan karena waktu istirahat sudah selesai. Instruktur klan sedikit menjelaskan tentang apa yang akan kita lakukan. Kalian akan masuk ke dungeon bersama tim yang berisikan 6 orang. Kalian hanya harus menyelesaikannya dengan cepat dan aman. Para hunter pun bersiap untuk melakukan tugas itu. Choi juga berpikir bahwa para hunter lain kelihatannya terlihat haus darah. Smallwood pun pernah ikut bertempur sesekali dengan para hunter lain. Choi pun mengatakan bahwa ia tidak begitu lemah dalam pertarungan dan tidak benar-benar malu tentang apapun. Instruktur latihan pun bersiap untuk melakukan pemilihan tim. Pemilihan pun telah selesai oleh instruktur klan. Terlihat beberapa hunter yang lain sudah memiliki tim masing-masing dan bersiap untuk memasuki dungeon. Terlihat Odaigon tidak satu tim dengan Choi tersebut. Apakah mereka melakukannya dengan sengaja? Elizabeth pun berpikir bahwa apakah Choi benar-benar satu tim dengan Elizabeth. Ekspresi Elizabeth kepada Choi sungguh mengecewakan.
Ada juga orang yang kembali dari Abyss selama 30 tahun, itu bernama Choi. Ada juga hunter pemula bernama Richard Parker, putra ketiga keluarga Parker. Ada juga orang yang tidak pernah bekerja sama, yaitu Antonio. Ada seseorang penyelinap dan orang yang cukup waras, yaitu Whittaker dan Smallwood. Elizabeth berpikir bahwa ia tidak pernah dikeluarkan dari tim pertama, tapi ini membuatku khawatir. Di samping Elizabeth terdapat Antonio. Antonio juga berpikir akan mengalahkan mereka semua. Sepertinya Antonio ingin menjadi ketua tim di timnya tersebut. Choi pun menjawab seberapa orang itu dan Elizabeth menjawab, dia menikmati pertandingan jarak jauh, tapi dia juga hebat dalam pertarungan jarak dekat. Choi pun berpikir, memang benar dia orang yang aneh, tapi dia juga memiliki banyak skill yang langka, tapi kepribadiannya agak sedikit. Choi berkata, aku tak ingin membuat kontrak dengannya, jadi aku tidak sampai repot-repot. Dengan kemampuan mata yang dimiliki Choi dan melihat sifat dari target yang tidak terlalu buruk, terlihat status yang dimiliki oleh Anthony, memiliki skill rank B+ dan skill rank B. Choi pun tidak menyukai sifat yang dimiliki oleh seorang Anthony. Sebagai seorang hunter, dapat menggunakan kemampuanmu juga merupakan semacam latihan. Semakin kau terbiasa menggunakannya, semakin baik kau menguasainya. Dua skill yang dimiliki Anthony. Choi berpikir, ini sebenarnya bisa menjadi skill yang dapat membantunya mempertahankan kekuatan mentalnya. Terlihat seseorang yang menyebut ada sendi bela diri. Dia adalah Whittaker. Dia mencari teman. Dia harap kita bisa bekerja dengan baik. Para hunter lain pun sangat tidak menyukai Whittaker. Choi berkata, kenapa mereka bertindak seperti itu? Elizabeth pun menjawab, orang itu hanya memikirkan uang. Dia orang yang menilai seseorang berdasarkan keuntungan dan kerugian. Whittaker hanya berpikir ini semua soal memberi dan menerima. Hanya saja orang tidak dapat menerimanya. Aku memberi berdasarkan berapa banyak yang ku terima. Choi pun menjawab, terdengar masuk akal, tapi Smallwood berpikir, tidak percaya oleh Whittaker, jangan mau tertipu olehnya. Smallwood tidak percaya karena saat aku berada di tim pertama, dia bersikap ramah padaku. Tapi saat aku diturunkan ke tim kedua, dia benar-benar memblokir Facebookku. Meskipun aku ini seorang hunter rank B, aku ini healer yang sangat dicari. Kalau kalian bekerja sama denganku, maka kalian bisa mendapatkan semua jenis support saat kita berlatih nanti. Bahwa Choi tidak membutuhkannya seorang healer. Choi berkata, aku bisa bertarung dengan sangat baik. Meskipun tanpa semua hal itu, Whittaker pun menjawab kepada Choi bahwa Choi berkata seperti itu karena Choi belum merasakan jenis support yang bisa kuberikan. Bahkan kalau kau seorang seniman bela diri, kau harus coba menggunakan beberapa sihir yang berguna untukmu. Whittaker berpikir bahwa Choi sepertinya masih belum terbiasa dengan bumi. Setelah berkeliaran di Abyss, dia pasti akan segera menyadari dengan apa yang dilewatkan. Para tim pun sudah memasuki dungeon. Dungeon Forget Road Trial yang sama sekali belum pernah ku dengar. Aturannya kita harus menyelesaikan dungeon ini secepat mungkin tanpa menghadapi tim lainnya. Elizabeth dan Anthony terlihat sedang berdebat rencana yang ia harus lakukan. Terlihat dua orang tersebut sedang berdebat. Anthony tidak ingin mematuhi perintah Elizabeth. Anthony merasa kalau dia lebih baik dari Elizabeth. Dengan kekesalan yang Anthony ucapkan, Elizabeth pun ingin memukul si Anthony tersebut. Dengan keras kepala, Antonio berjalan di depan para timnya tersebut tanpa memikirkan yang lainnya. Terlihat Choi yang sedang berlari begitu cepat. Sebuah monster muncul. Monster itu bernama Rock Camelon.
Dengan cepat, Choi pun langsung membunuh monster serangga tersebut. Para hunter lain pun terlihat kebingungan. Choi berkata kepada timnya itu, tidak boleh lengah dan jangan melamun saja, itu dapat berbahaya. Sampai di sini dulu videonya. Next video admin bakal lanjutin ceritanya. Jangan lupa subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Assalamualaikum.